warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya tentang instrumen supervisi. Yang pertama, pengertian program supervisi pendidikan. Program adalah perangkat rencana yang dilakukan untuk diterapkan guna mencapai tujuan tertentu. Sedangkan program supervisi pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan supervisor dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai supervisi untuk peningkatan mutu atau kualitas pendidikan. Yang kedua, ruang lingkup program supervisi. Untuk keefektifan pelaksanaan supervisi diperlakukan satu program yang memuat sebagai aktivitas atau kegiatan yang akan dikerjakan oleh supervisor dalam melaksanakan supervisi. Kegiatan tersebut menurut Petik sekurang-kurangnya menggambarkan apa yang akan dilakukan, cara melakukan, waktu pelaksanaan, fasilitas yang dibutuhkan, dan cara mengukur keberhasilan pelaksanaannya. Yang kedua, meskipun demikian, tidak ada patokan baku mengenai hal ini. Yang ketiga, penyusunan program supervisi pendidikan agar kegiatan supervisi yang dilakukan supervisor benar-benar sesuai dengan kebutuhannya di lapangan, maka program yang disusun harus realistis, yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan setempat. Sehubungan dengan hal itu, langkah-langkah ada 3 biasa ditempat antara lain. Yang pertama, identifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah-masalah proses pembelajaran yang dihadapi guru sehari-hari yang ada di sekolah atau di wilayah pembinaan untuk mengenal dan memahami masalah yang sedang dirasakan guru sehari-hari. B. Menganalisis masalah. Masalah profesional yang berhasil diidentifikasikan. Selanjutnya, perlu dikaji lebih lanjut dengan maksud untuk memahami esensi masalah sesungguhnya dan faktor-faktor penyebabnya. C. Merumuskan cara-cara pemecahan masalah. Dalam proses pengkajian terhadap berbagai cara pemecahan yang mungkin dilakukan, setiap alternatif pemecahan dipelajari kemungkinan terlaksanakan. D. Implementasi pemecahan masalah. Saat yang paling kritis dan setiap upaya perbaikan pengajaran adalah apa guru mempraktekkan gagasan yang telah dipahami di kelas. E. Evaluasi dan supervisi adalah proses pengumpulan informasi yang perlu untuk selanjutnya digunakan bagi upaya perbaikan pengajaran lebih lanjut. Masuk ke 4, program supervisor. Setiap supervisor memiliki program sendiri-sendiri dalam melaksanakan tugasnya. Yang pertama, analisis kemampuan guru. Setiap manusia adalah unik, maka tidak ada kondisi yang sama antara guru atau dengan lainnya. Yang kedua, penelitian dan pengembangan proses pembelajaran. Supervisor harus memajukan guru-guru, yakni dengan mendorong mereka melakukan penemuan-penemuan disiplin dalam membaca hasil penelitian. Yang berikut, pembinaan guru secara preventif dan kuratif. Pembinaan terhadap guru ini adalah dalam mengembang pribadi, kompetensi, dan sosial yang dilakukan secara preventif dan kuratif. Berikut, sehubungan masyarakat dan analisis kebutuhan daerah.
Pendidikan mengharuskan sekolah mengadakan hubungan dan kerjasama dengan masyarakat. Pengembangan kurikulum lokal. Supervisor bersama kepala sekolah memikirkan kurikulum lokal dan merencanakan wujudnya. Masuk B. Instrumen supervisi pendidikan. Pengertian instrumen supervisi. Secara bahasa, istilah instrumen diartikan sebagai alat pengukur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata instrumen diartikan sebagai alat yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu. Sarana penelitian dan Arikunto menyatakan bahwa instrumen pengawasan adalah alat yang berfungsi untuk memudahkan pelaksanaan sesuatu. 2. Langkah-langkah penyusun instrumen. Langkah-langkah tersebut dapat mengikuti tahapan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan masalah penelitian, bidang yang akan diawasi. Yang kedua, menentukan variabel yang diawasi. Ketiga, menentukan instrumen yang digunakan. Keempat, menjabarkan manggun setiap variabel. Kelima, menyusun kisi-kisi. Keenam, penulisan butir-butir instrumen. Ketujuh, mengkajian ulang instrumen tersebut yang dilakukan oleh penelitian atau pengawas. Kedelapan, menyusun perangkat instrumen semester. 9, melakukan ujian coba. 10, perbaikan instrumen sesuai hasil ujian coba. Yang ketiga, format instrumen supervisi. Contohnya, nama guru, mengajar kelas, bidang studi, pokok bahasa, ijazah tertinggi, pangkat golongan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.